Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siang, sore, atau malam. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi mengenai sensor apa saja yang terpasang pada mesin 4 langkah kerja. Dan di next video nanti, insya Allah saya akan mereview mengenai sistem bahan bakar pada mesin diesel ataupun common rail. Dan di video terpisah. Oke. Pada dasarnya, faktor pendukung mesin pembakaran dalam masih digunakan hingga saat ini karena memiliki yang pertama konsumsi bahan bakar yang relatif baik serta emisi gas buang yang relatif baik juga jika dibandingkan dengan mesin era terdahulu. Perkembangan yang sangat pesat mendorong penyempurnaan di berbagai kondisi mesin bakar itu sendiri. Salah satunya dengan penyempatan beragam sensor yang terpasang di dalamnya sebagai acuan ECU engine control unit untuk menentukan ritme pembakaran. Jadi lebih efektif, pembakarannya lebih sempurna. Nah, karena ya ini ECU engine control unit bukan hanya mampu mengontrol siklus pembakaran, tetapi juga dapat merekam sensor-sensor yang terpasang di dalamnya. Jadi ibaratnya tuh kalau sekarang, zaman sekarang itu sudah tidak lagi mengandalkan feeling, tetapi mengandalkan yang namanya data konkret. Karena dengan adanya ECU ini ya, merekam sensor ini, kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi mendiagnosa, jadi lebih efektif lah. Oh, kerusakannya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada rangkaian sistem pembakaran. Jalurnya ini di diesel sih. Dan di sini ada beberapa keterangannya kurang lebih seperti ini, silakan dibaca. Yang pertama, udara akan mengalir melalui saluran intake manifold, jalur intake lah, kurang lebih seperti itu. Kenapa udara bisa mengalir ke dalam sini? Karena ada penurunan tekanan. Ya, saya ulangi lagi. Kenapa udara bisa masuk ke dalam ruang bakar? Karena ada penurunan tekanan. Dari tekanan standar ke tekanan rendah. Nah, udara tadi akan masuk ke dalam intake ini ya, dibantu dengan turbo charge. Turbo charge ini berfungsi untuk menambah suplai udara ke dalam ruang bakar. Karena kuncinya dari mesin diesel ini adalah kompresi. Kompresi yang tinggi itu merupakan karakteristik dari mesin diesel. Mau tidak mau harus ada komponen yang bisa mensupport intake ya, saluran udara, mensupport siklus pembakaran tadi. Siklus pertama yaitu udara masuk ke dalam ruang bakar. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah di sini kita akan membahas mengenai sensor. Yang akan kita bahas ini adalah IAT, Impact Air Temperature Sensor. Sensor yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur dari udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Karena kenapa? Udara di luaran sana itu memiliki temperatur yang berbeda-beda. Jadi seumpamanya dari kota A ke kota B yang memiliki dataran tinggi itu berbeda ternyata. Nah, maka dari itu karena suhu yang berbeda tadi mempengaruhi siklus pembakaran. Jadi disematkanlah sensor ini. Nah, memiliki peranan penting dalam menyesuaikan perubahan suhu yang terjadi pada intake. Untuk dapat mendeteksi terjadinya perubahan suhu tersebut, sensor air temperature sensor dilengkapi dengan komponen elektrik yaitu kalau nggak salah ini transistor. Nah, transistor inilah yang akan membantu intake air temperature sensor dalam melihat terjadinya perubahan suhu pada intake dengan perbandingan nilai tahanannya. Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Ketika udara masuk ke dalam intake ya, memiliki suhu rendah, maka nilai tahanan di dalam transistor akan menjadi tinggi. Nah, ini suhunya kurang lebih 5 volt ya. Menjadi tinggi. Dan disinilah yang dimaksud dengan membandingkan nilai tahanannya agar intake air temperature sensor dapat menyesuaikan perubahan suhu yang terjadi di sekitarnya. Dan untuk cara kerjanya kurang lebih pertama ya,
ECM akan mengalirkan tegangan listrik sebesar 5 volt ke dalam IAT. Ketika udara di dalam intake manifold suhunya rendah, maka nilai tahanannya akan semakin tinggi. Nah, sesuai tadi, semakin rendah nilainya semakin tinggi malahan. Efeknya adalah nilai tahanan yang keluar akan mengecil. Adanya perubahan nilai tegangan ini akan dibaca oleh engine control unit (ECU) tadi ya. Nantinya akan digunakan sebagai penentu seberapa banyak bahan bakar yang akan diinjeksikan ke dalam silinder. Nah, kurang lebih seperti itu. Apabila lubang injektor terbuka sangat lebar, maka jumlah udara yang dimaksudkan itu juga sangat lebar. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Mesin mobil mempunyai kinerja ideal yaitu sekitar temper. Nah, ini adalah gambaran mengenai nozzle tadi. Nah, kurang lebih seperti itu sih fungsi dari IAT untuk menentukan seberapa banyak fuel yang akan diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Nah, kita itu mempengaruhi ya ini fuelnya seberapa banyak. Nah, di next slide itu adalah MAP. Nah, MAP memiliki fungsi untuk mengatur mendeteksi jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold berdasarkan kevakuman yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi ini lebih ke sensor seberapa banyak sensor gerakan. Jadi seperti udara itu kalau melewati sensor ini, dia akan mendeteksi seberapa banyak udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai cara kerjanya. Terminal VC mana? Nah, ini terminal VC, yaitu terminal yang mendapatkan tegangan atau sinyal input dari ECU ketika kunci kontak on. Aliran listrik tadi, aliran tenaga tadi akan masuk ke ECU. ECU akan mengirimkan tegangan 5 volt ke sensor ini ya, MAP tadi. Kemudian terminal PM, yaitu terminal yang digunakan sebagai terminal keluaran atau sinyal output. Jadi tadi masuknya VC, keluarnya PM. Nah, tegangan ini nilainya akan bervariasi tergantung kevakuman yang terjadi pada manifold. Keluaran ini nantinya akan dikirimkan ke ECU lagi sebagai data dari ECU tadi. Kemudian di sini ada namanya terminal E2, yaitu terminal yang digunakan sebagai masa atau ground dari sensor MAP. Ya, oke, di next video langsung. Nah, di sini ada yang namanya sensor TPS, Total Body Position Sensor. Nah, TPS ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar skep yang terbuka pada throttle body. Ya, jadi bukaannya itu seberapa besar nanti bisa terpasang di sini. Nah, saat kita menghidupkan mobil, ECU tadi akan mengirimkan tegangan output sebesar 5 volt yang kemudian akan diterima oleh analog FRES. Dari sensor analog tegangan kembali ke ECU melalui TP sinyal. Jadi sama seperti yang tadi ya, yang flow tadi. TPS itu ya hampir sama. Ulang seperti ini. Dan mobil dalam kondisi idle ya, kondisi idle tidak digas, itu memiliki tegangan yang keluar sebesar 0,7 volt. Sedangkan dalam kondisi beban penuh, tegangannya bisa mencapai 4,5 volt, jadi lebih tinggi. Jadi kebalikannya dari yang pertama tadi. Potensiometer dapat ubah tekanannya. Maka dari itu tegangan keluar dan atau output yang dihasilkan sensor TPS pun juga berubah. Potensiometer dapat bergeser dari tegangan paling rendah titik P1 hingga tegangan paling tinggi titik P6.
Semua bergantung pada tekanan yang diterima. Pedal gas sangat berperan, apalagi jika menyetir pada mobil yang manual. Dari sini dapat diketahui bahwa fungsi TPS ternyata ya sangat banyak ya. Sebenarnya pun sangat vital, yaitu agar proses pembakaran dari mesin tetap optimal. Jadi setiap sensor itu memiliki peranannya sendiri-sendiri. Nah, dari TPS kita akan turun lagi ke yang namanya nah, ini adalah cam position sensor. Cam shaft position sensor. Cam shaft position sensor memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pembaca poros cam shaft. Nah, yaitu untuk menentukan langkah hisap ketika mesin mulai menyala dan terjadi sebuah pembakaran injektor atau penginjeksian. Atau lebih tepatnya, komponen yang digunakan untuk mengetahui posisi dari cam shaft secepat dan tepat. Di mana nantinya sensor ini akan mengetahui secara tepat posisi ideal dari TMA silinder pertama. Yang kedua, itu fungsinya memberikan data masukan ke ECU. Di mana untuk memberikan data masukan ke ECU terkait posisi langkah dari mesin, itu langkah apa kira-kira? Langkahnya itu apakah langkah hisap, kompresi ataupun buang, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, mendeteksi posisi piston. Nah, ya sama. Ini akan dihasilkan melalui putaran dari sinyal rotor yang digerakkan oleh camshaft itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai camshaft. Dan kedua, keempat itu sebagai penentu pengapian. Nah, cara kerja dari CMP ya, cam position sensor, itu kurang lebih memiliki dua jenis cara kerja. Yang pertama, tipe induktif. Nah, CMP sensor yang menggunakan jenis induktif. Di dalam sensor terdapat koil induktif yang mempunyai tahanan bervariasi mulai dari 200 ohm hingga tertinggi 2500 ohm. Induktif coil inilah yang nantinya akan menghasilkan tegangan dari efek induktif elektromagnetik dan nantinya akan mengirimkan ke ECU. Tegangan yang dihasilkan oleh jenis induktif ini terpengaruh oleh dua faktor, yaitu jumlah tekanan pada induktif coil dan kecepatan putaran dari roda gigi trigger. Sensor ini juga tidak membutuhkan tegangan input dan dapat menghasilkan tegangan output sebesar 1,5 volt. Jadi dia tidak membutuhkan, tapi dia bisa menghasilkan karena putaran tadi ya. Kemudian yang kedua itu ada Yang kedua itu adalah Hall effect sensor, sama. Nah, CMP sensor tipe Hall memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tipe induktif. CMP sensor tipe Hall ini membutuhkan tegangan input yang biasanya sebesar 12 volt. Jadi tadi tidak membutuhkan tegangan input, tapi kalau yang tipe kedua ini dia membutuhkan. Sehingga tekanan output yang dihasilkan pun tidak terpengaruh oleh besarnya magnet yang terjadi di sana. Jadi tadi kan karena nomor satu tadi ya, itu dia memanfaatkan gaya elektromagnetik, tapi kalau yang tipe kedua ini tidak. Nah, bentuk sinyal yang dihasilkan itu adalah dengan biasanya sinyal digital dengan karakteristik tinggi sinyalnya selalu tetap. Jadi frekuensi waktunya pun juga berubah-ubah sesuai dengan kecepatan roda gigi trigger. Besarannya pun tergantung dengan induksi, yaitu kisaran milivolt. Tegangan kecil yang dihasilkan akan diperbesar dengan adanya komponen tambahan di dalam sensor tersebut dikeluarkan untuk ke ECU tadi. Oke, di video ini di next slide. Nah, ini adalah crank position sensor. Sama, ini ada dua tipe, yaitu tipe induktif Hall dan tipe crank position sensor tipe induksi dan tipe sensor tipe Hall. Ya, hampir sama sih kurang lebih. Oke, lanjut saja.
Nah, ini ya cara kerjanya. Fungsinya untuk mendeteksi putaran mesin, membaca sudut dan posisi crankshaft. Yang ketiga adalah menentukan injeksi bahan bakar dan timing pengapian. Kalau timing pengapian ini di mesin bensin biasanya. Kalau untuk injeksi biasanya di mesin diesel. Ya. Oke. Di sini ada yang namanya knock sensor. Nah, fungsi dari knock sensor adalah mendeteksi ketukan atau getaran yang tidak wajar yang terjadi akibat waktu pembakaran yang tidak sesuai selama mesin beroperasi. Nah, waktu pengapian maju lebih awal daripada yang seharusnya, sehingga sensor knock memberikan sinyal waspada. Apabila sinyal ini muncul, maka kita harus segera mengambil tindakan untuk servis unit, menyelaraskan kembali waktu pengapian. Sebab ketika knock sensor yang memberikan peringatan ini kita abaikan, maka resiko kerusakan terhadap engine bisa muncul. Bisa jadi getaran yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya ledakan atau pembakaran prematur, ataupun pembakarannya tidak sempurna, kurang sempurna. Jadi pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB, kemudian TMB ke TMA, belum sampai ke titik mati atas, udah ada ledakan. Kurang lebih seperti itu. Seharusnya kan mentok dulu baru diledakin. Nah, untuk meminimasi hal tersebut, makanya disematkanlah knock sensor. Nah, next. Nah, keuntungan sensor ketukan ini adalah mengurangi kecenderungan ketukan, mengurangi kecenderungan yang namanya getaran tadi di unit. Nah, yang kedua, meningkatkan tenaga mesin, karena sudah dipastikan kalau knock sensor tidak mengalami human error, berarti sistem siklus pembakaran bisa dipastikan baik. Yang ketiga, meningkatkan penghematan bahan bakar, mengurangi getaran yang disebabkan oleh getaran engine, mengamankan komponen yang masih tidak rusak akibat getaran, mengurangi emisi gas buang yang tidak terbakar. Yang terakhir adalah meningkatkan performa dari unit. Kemudian kelemahannya itu apa tuh? Kelemahannya yang pertama, akurasi lebih rendah karena timbulnya kebisingan selama ketukan. Yang kedua, membutuhkan perawatan yang tepat. Harga per sensor itu relatif lebih mahal. Maintenance yang dilakukan itu juga lebih sulit jika dibandingkan dengan komponen lainnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke slide selanjutnya ini adalah WTS. Nah, fungsinya itu adalah ini ada fungsi radiator. Fungsi radiator yang pertama adalah yaitu memindahkan suhu panas mesin dari engine ke udara. Radiator mengalirkan coolant melalui saluran yang sudah dipasang pada area mesin. Jadi area pembakaran itu sudah diselimuti. Saat mengalirkan coolant akan menyerap suhu panas dan membawa panas ke radiator. Jadi radiator yang depan ya. Jadi habis dari ruang bakar, aliran tadi akan disalurkan ke dalam radiator. Radiator ini berfungsi untuk melepas panas yang dihasilkan oleh mesin tadi. Jadi coolantnya tadi membawa panas, kemudian ditiup dengan cooling fan. Cooling fan ini berfungsi untuk melepas panasnya tadi. Nah, WTS sensor berfungsi untuk mendeteksi seberapa panas temperatur yang ada di dalam mesin melalui cairan yang terpasang pada sini. Jadi engine ini ya, panasnya engine itu dapat dideteksi dengan aliran coolant tadi. Dan kurang lebih fungsi dari WTS itu kurang lebih seperti itu. Jadi mendeteksi temperatur yang ada pada rangkaian ini. Nah, yang terakhir yaitu adalah oksigen sensor, biasanya terpasang pada exhaust, berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen yang terkandung dalam gas buang. Jadi ibaratnya gini,
oksigen ini biasanya terpasang di exhaust manifold exhaust, di jalur keluar. Jadi sempurnanya atau tidaknya pembakaran itu dapat dideteksi oleh sensor yang terakhir ini. Berfungsi untuk itu, mendeteksi apakah gas buang itu sudah ideal atau tidak pembakarannya. Kurang lebih yang menentukan itu seperti ini. Jadi nanti oksigen sensor ini akan mengirimkan ke ECU. Jadi seluruh sensor yang ada pada mesin 4 tak tadi saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Jadi umpamanya di sini ada koreksi, ya dikirimkan ke ECU, itu akan memerintahkan ke bisa ke fuel, bisa ke TPS tadi bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saling terhubung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Bila mana ada kesalahan mohon maaf, bisa kita koreksi di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.